Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Navita Rahmadani, BP 191054-1009 dengan jurusan Ekonomi Pembangunan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang equilibrium dan exchange dari tugas teori ekonomi mikro. Di sini saya mengambil bab 16 dari buku varian, yaitu equilibrium. Dalam hal ini, kita akan melihat bagaimana busur untuk membangun kurva permintaan individu dengan menyajikan informasi tentang preferensi dan harga. Bagaimana menggunakan kurva permintaan pasar untuk menentukan harga pasar equilibrium. Tetapi sebelum melakukan studi itu secara rinci, tampaknya ada gunanya melakukan titik untuk memberikan beberapa contoh analisis equilibrium, bagaimana harga menyesuaikan sehingga membuat keputusan permintaan dan penawaran dari agen ekonomi kompatibel. Untuk melakukannya, kita harus mempertimbangkan secara singkat sisi lain dari pasar, sisi penawaran. Yang pertama, supply atau penawaran. Pada hal ini mempertimbangkan hal di mana konsumen akan memilih menjadi pemasok setelah mereka menjual barang-barang yang dimiliki. Kurva penawaran hanya mengukur seberapa besar keinginan konsumen untuk memasok barang bagus di setiap harga barang yang mungkin. Hal ini disebut dengan kurva penawaran. Hubungan fungsional antara harga dan kualitas yang diinginkan oleh konsumen untuk meminta harga penawaran tersebut. Yang kedua, equilibrium pasar. Masing-masing kurva permintaan memiliki tambahan permintaan pada kurva permintaan pasar. Jika memiliki banyak pemasok independen untuk barang, kita bisa menjumlahkan kurva penawaran untuk mendapatkan kurva penawaran pasar. Harga equilibrium suatu barang adalah harga di mana suplai barang sama dengan permintaan. Secara geometris adalah harga di mana demand dan kurva penawaran bersilangan. Maka kurva demand D dikali P. Kurva supply S dikali P. Maka menjadi D bintang dikali P sama dengan S bintang dikali P bintang. Yang ketiga, kurva permintaan dan penawaran. Hal ini dapat melihat keseimbangan pasar. Kurva permintaan individu dapat dilihat dari memberikan kuantitas optimal yang menunjukkan kepada fungsi permintaan terbalik yang menjamin harga yang seseorang bersedia membayar untuk memperoleh barang yang diberikan dengan jumlah barang. Hal yang sama berlaku untuk kurva penawaran. Mereka dapat dilihat sebagai arti kuantitas yang ditawarkan sebagai fungsi dari harga yang harus berlaku untuk menghasilkan jumlah pasokan tertentu. Pembentukan yang sama ini dapat dilakukan dengan permintaan market dan pasar. Artinya, jika kita membiarkan PS dikali G menjadi inverse ke atas dengan pol, menjadi fungsi permintaan terbalik. Kesetimbangan ditentukan oleh kondisi value. Maka menjadi PS dikali Q bintang sama PD dikali Q bintang. Selanjutnya, statistik komparatif.
Menemukan equilibrium dengan menggunakan kondisi penawaran persamaan permintaan jika harga permintaan sama dengan supply. Kita dapat melihat bagaimana hal itu akan berubah ketika demand dan supply first berubah X cukup. Itu berarti untuk lihat bahwa jika kurva permintaan bergeser ke kanan secara paralel, sehingga jumlah yang tetap lebih banyak dibongkar pada setiap harga dan kuantitas keseimbangan terus meningkat. Di sisi lain, jika kurva penawaran kuantitas equilibrium naik, tetapi periode keseimbangan harus turun. Di sini ada contohnya menggeser kedua kurva. Misalkan seorang mengubah M dari apartemen ke kondominium yang dibeli oleh masyarakat yang saat ini tinggal di apartemen. Apa yang terjadi dengan equilibrium? Di sini kita bisa melihat model grafiknya. Shifting both curves. Yang keenam, pajak. Hal mendasar untuk dipahami tentang pajak adalah bahwa ketika sebuah tas hadir di pasar, ada yang menarik. Harga yang dibayar pembeli dan harga yang dapat pemasok kedua harga ini dan harga penawaran berbeda menurut jumlah pajak. Ada beberapa jenis pajak yang mungkin dikenal seseorang yang akan kita pertimbangkan di sini adalah pajak kuantitas dan pajak nilai. Pajak kuantitas adalah pajak yang dikenakan per unit kuantitas atau salib. Pajak nilai adalah contoh yang bagus untuk ini. Maka jumlah yang disuplai akan tergantung pada harga penawaran. Jumlah yang sebenarnya didapat pemasok setelah membayar pajak dan jumlah yang diminta akan tergantung pada harga permintaan jumlah yang dibayar oleh pemohon. Jumlah yang pemasok akan menjadi jumlah yang dibayar pemohon dikurangi jumlah pajak. Ini memberi kita dua persamaan. CD dikali PO dikurang S kali PY sama dengan P0 dikurang T. Mensubstitusikan persamaan kedua menjadi yang pertama. Kita memiliki kondisi persamaan D dikali P0 sama dengan S dikali P0 kurang T. Kita bisa juga menyusun ulang persamaan kedua untuk mendapatkan P0 sama dengan PS ditambah T dan kemudian mencari D dikali PS ditambah 1 sama dengan S dikali PS. Yang keenam yaitu pajak. Hal mendasar untuk dipahami tentang yang ketujuh, meneruskan pajak. Secara umum, pajak akan meningkatkan harga yang dibayar oleh konsumen dan menurunkan harga yang diterima perusahaan. Oleh karena itu, bagaimana pajak dapat diteruskan akan tergantung pada karakteristik dan pasokan. Jika suatu industri memiliki kurva penawaran horizontal, itu berarti bahwa industri tersebut akan menyuplai barang dalam jumlah apapun yang diinginkan. Dalam hal ini, harga sepenuhnya ditentukan oleh kurva penawaran dan kuantitas yang dijual ditentukan oleh permintaan. Jika suatu industri memiliki kurva penawaran, berarti kuantitas barang tersebut tetap. Adanya keseimbangan harga barang ditentukan sepenuhnya oleh permintaan. Yang kedelapan, kerugian pajak.
Mengenakan pajak atas barang biasanya akan menaikkan harga yang dibayarkan oleh perampok dan menurunkan harga yang diterima oleh pemasok. Mengenakan pajak atas barang biasanya akan menaikkan harga yang dibayarkan oleh pemasok dan menurunkan harga yang diterima oleh pemasok. Ini tentu saja merupakan biaya bagi permintaan dan pemasok. Tetapi dari sudut pandang ekonomi, biaya sebenarnya dari pajak adalah bahwa output telah dikurangi. Output adalah biaya sosial dari pajak. Ke-9, efisiensi Pareto. Perhatikan grafik efisiensi Pareto ini. Pareto efisien jika tidak ada cara untuk membuat seseorang menjadi lebih baik tanpa menyakiti orang lain. Efisiensi Pareto adalah hal yang diinginkan jika ada cara untuk membuat orang yang sama menjadi lebih baik. Efisiensi adalah satu-satunya tujuan kebijakan ekonomi. Misalnya, efisiensi hampir sama dengan untuk dikatakan tentang distribusi pendapatan dan keadilan. Efisiensi adalah tujuan penting dan perlu diperhatikan seberapa baik pasar kompetitif dalam mencapai efisiensi Pareto. Pasar yang kompetitif atau mekanisme ekonomi apapun harus menentukan dua hal. Pertama, bagaimana barang diproduksi. Kedua, siapa yang mendapatkannya. Yang kompetitif menentukan banyak hal yang diproduksi berdasarkan bagaimana orang bersedia membayar untuk membeli barang tersebut dibandingkan dengan beberapa orang yang harus dibayar untuk menyediakan barang tersebut. Selanjutnya masuk pada bab 32 yaitu exchange. Perhatikan gambar Edgeworth box. Itu kotak Edgeworth. Kotak Edgeworth yang ditunjukkan pada gambar 32.1 dapat digunakan untuk mengilustrasikan konsep secara grafis. Pertama kali menggunakan diagram teori konsumen standar untuk mengilustrasikan anugerah dan preferensi konsumen A. Kami juga bisa tandai pada sumbu ini jumlah total setiap barang dalam perekonomian per jumlah yang dimiliki A ditambah jumlah yang dimiliki B untuk setiap barang. Sejak kami hanya akan tertarik pada alokasi barang yang layak di antara keduanya konsumen. Jika dapat menggambar sebuah kotak yang berisi kumpulan kemungkinan bundel dua barang yang A bisa pegang. Perhatikan bahwa bundel di kotak tersebut juga menunjukkan jumlah barang yang B bisa dipegang. Jika ada 10 unit barang dan 20 unit barang 2, maka jika A memegang, B harus memegang. Kita bisa menggambarkan seberapa banyak A memegang barang 1 dengan jarak sepanjang sumbu horizontal dari asal di pojok kiri bawah kotak dan jumlah barang dimiliki B untuk 1 dengan mengukur jarak sepanjang sumbu horizontal dari kanan atas sudut kanan. Demikian pula jarak sepanjang sumbu vertikal memberikan besarannya dari barang 2 yang dimiliki A dan B. Jadi poin di kotak ini memberikan keduanya bundel yang dapat dipegang A dan bundel yang dapat dipegang B. Dan baru saja diukur
dari asal yang berbeda. Poin di kota Edgeworth bisa mewakili semuanya alokasi yang layak dalam perekonomian sederhana ini. Kita bisa menggambarkan kurva indiferen A dengan cara biasa, tetapi indiferens B kurva mengambil bentuk yang agak berbeda. Untuk membangunnya, kita ambil diagram standar untuk kurva indiferen B, putar balik, dan taruh di kota Edgeworth. Ini memberi kita kurva indiferen B. Pada diagram, jika kita mulai dari asal A di pojok kiri bawah dan bergerak ke atas dan ke kanan, akan pindah ke lokasi yang lebih banyak disukai oleh A. Saat kita bergerak ke bawah dan ke kiri, kita akan pindah ke lokasi yang lebih disukai oleh B. Kota Edgeworth memungkinkan kita untuk menggambarkan bundel konsumsi yang mungkin untuk kedua konsumen, alokasi yang memungkinkan, dan preferensi keduanya konsumen. Dengan demikian, memberikan gambaran lengkap tentang ekonomi karakteristik yang relevan dari kedua konsumen. Selanjutnya, alokasi Pareto efisien. Perhatikan gambar dari alokasi Pareto efisien di bawah ini. Pada gambar 32.2, pada titik M dalam diagram ini, himpunan titik di atas kurva indiferen A tidak memotong kumpulan titik di atas kurva indiferen B. Wilayah di mana A menjadi lebih baik dan adalah yang terputus-putus dari wilayah tempat B menjadi lebih baik. Artinya, gerakan apapun yang membuat salah satu pihak menjadi lebih baik tentu membuat pihak menguntungkan keduanya. Tidak ada perdagangan yang saling meningkatkan pada alokasi seperti itu. Alokasi seperti itu dikenal sebagai alokasi efisien Pareto. Ide efisien Pareto merupakan konsep yang sangat penting dalam ilmu ekonomi. Itu muncul dalam berbagai samaran. Alokasi efisien Pareto dapat digambarkan sebagai alokasi di mana yang pertama, tidak ada cara untuk membuat semua orang yang terlibat menjadi lebih baik. Yang kedua, tidak ada cara untuk membuat seseorang menjadi lebih baik tanpa membuat orang lain lebih buruk. Yang ketiga, semua keuntungan dari perdagangan telah habis. Yang keempat, tidak ada perdagangan yang saling menguntungkan untuk dilakukan, dan seterusnya. Tiga 32.11 Efisiensi dan ekuilibrium teorema kesejahteraan pertama. Perhatikanlah grafik pada bawah ini. Bahwa ekuilibrium dalam suatu himpunan kompetitif pasar adalah Pareto efisien. Misalkan garis lurus mewakili set anggaran agen. Kemudian jika setiap agen memilih paket terbaik pada set anggarannya, hasil ekuilibrium akan menjadi alokasi efisien Pareto asli. Dengan demikian, fakta bahwa alokasi awal efisien secara otomatis menentukan harga ekuilibrium. Maka bisa berupa bundel apa saja menimbulkan anggaran yang sesuai, yaitu kumpulan yang ada di suatu tempat pada garis anggaran yang dibangun. Hanya sekian materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.